Oke, main apa kita hari ini? Ntar dulu, udah makan siang belum kalian? Nah, gimana ada apa dengan makan siang? Oh enggak, gue habis makan siang hilirisasi. Hilirisasi itu Hilirisasi daging, daun singkong sama kelapa. Satu teh lagi Oh. yang dikeringkan katanya. Itu tadi karena ada yang nyangkut soal hilirisasi teh gitu kan Gibran. Kalau gue tadi makan padang hasil hilirisasinya tadi. Nah, kebetulan minum teh tarik tadi gua. Oh, gitu. Hasil hilirisasi. Berarti ngomongin hilirisasi Gibran, kita akan nyinggung soal Gibran nih. Soal Gibran. Boleh. Kan kalian nih sudah bekerja ya kan? Gue kan nongkrong kaki nih, ya kan? Kelihatan sih bosnya. Oke, kita akan main. Soal Gerakan melengsarkan Gibran yang lagi rame ini. Betul. Betul. Jadi kami akan ngobrolin soal operasi para purnawirawan untuk melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, dan juga ada hubungan Prabowo dan Gibran yang kabarnya memburuk ya Sen ya. gimana tuh Pram? Masa bos ditanya. Oh iya, Woi. balik kita semua. Di Menara Gading kita. Kita kabur Bos aja ini. yuk. Iya. Nanti Husen yang akan menjelaskan. Oke. Ya Pram. Wan, di sini juga ada penonton dari UPN Veteran Jakarta. Dada dong. Ada, nggak tahu masuk apa enggak gue kerjain. Kayaknya enggak deh. Oke, lu kan sudah ketemu nih kalian berdua nih, juga dengan Egy dan Cica juga ketemu dengan para purnawirawan ya. Mereka ini siapa aja Sin? Nah, mereka kan mengatasnamakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ya. Di situ ada berbagai purnawirawan TNI dari kolonel sampai bintang 4 ya, Wan. Jadi kemarin kami ketemu sama Sunarko. Sunarko itu adalah mantan Danjen Kopassus. Lalu juga ketemu dengan Soeharto ya, marinir, dan beberapa jenderal lainnya lah seperti itu. Dan tadi bahkan Erwan menunggu rumahnya Pak Trisno seperti itu. Dapat wawancara eksklusif ya Wan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena hidup di Tempo itu ada 2 prinsipnya. Betul. Kalau nggak slow, Stefanus Pramono. Ini pesan yang nggak datang tadi. Oh, ada gitu WA-nya. Oke. Nah, mereka ini mulai bergerak Pram sejak awal tahun ini. Nah, mereka itu mulai berkumpul-kumpul lah di rumahnya siapa namanya Pak Sunarko, di rumahnya Soeharto dan beberapa tempat lainnya. Intinya mereka ini kita harus bagaimana nih soal kondisi negara maupun soal Gibran. Karena mereka merasa Gibran ini menjadi biang masalah begitu ya. Ada yang menganggap bahwa Gibran ini karbit gitu. Dalam artian Pak Trisno, mantan wakil presiden saja perlu waktu 33 tahun dari dia aktif di militer lalu menjadi wapresnya Soeharto begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara mengobok-obok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. 8 poin itu dirumuskan, selesai di awal-awal Februari. Selesai. Setelah itu mereka datang ke rumahnya Pak Trisno. Mereka menyampaikan, Pak, bahwa kami ini ingin menyatakan sikap bahwa kondisi negara sekarang seperti ini. Ada 8 poin ya. Yang pertama mengembalikan undang-undang dasar asli, lalu diantaranya soal Polri dibawa ke Mendagri, lalu juga mengusir tenaga kerja asing, dan terakhir adalah meminta pemakzulan Gibran. Begitu. Ya, tapi kenapa baru sekarang ya? Sebetulnya gini, Pram. 8 poin itu ya sudah diresahkan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya, Sen, kalau tidak salah itu. Cuma memang belum terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Nah, baru kemudian dituangkan dalam 8 poin. Sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Ya itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kok takut sih? Apa Wan? Anda pahamin itu. Debat antara Dokter Tifa dengan itu siapa itu Ini saya baca, Mek. Itu Saya baca. isi Pasalnya saya baca, bukan dengar masalah debat mereka, bukan. isi pasalnya. Saya baca pasalnya ini. Tapi kalau Kau bilang pasal pasal lagi ya. Presiden. Pasal 160 KUHP. Bentar Bang ya. Pasal 160 KUHP mengatur tentang tindak pidana penghasutan di depan umum. Barang siapa di depan umum dengan lisan atau tulisan menghasut untuk melakukan tindak pidana,
kekerasan terhadap penguasa umum. Ini ada loh, Mek, penguasa umum atau tidak patuh pada peraturan perundang-undangan atau perintah sah yang diberikan berdasarkan peraturan dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Kalau dokter Tifa mau 90 tahun aja biar mati di penjara dia. Bang Iwas, jangan doa terburuk balik ke lu, Mek. Doa buruk balik ke yang mendoakan. Oke, Amin. Oke Bang Cakra, terima kasih. Doa buruk Nanti saya balik ke turunkan yang ya. mendoakan. Amin. Bang Iwas, jangan-jangan penguasa sebenarnya masih Jokowi, jangan-jangan. Oke, ya benar. Jadi gini Bang Jol, jadi begini Will Bang Jol naik, ya. Will. Oke, nemenin kita Bang ini itu, Bang berdiskusi, Max. Kamu ini Bang naik, Mac ambil ya, tangga. berdiskusi untuk mencerdaskan juga netizen di bawah ya. Sekarang begini Mac ya, kalau kita kembalikan ke pasal Ngomong 160 KUHP. di bawah juga cerdas-cerdas Bang Iwas. Sebentar Mac, gantian dong Mac, gantian nanti Mac silakan Tadi jawab. kau bilang gantian-ganti, kau ngomong saya tidak benar, kau gantian-gantian. Ya kamu tuh nggak bisa menjawab tadi Mac, makanya saya jelaskan karena kamu itu terlalu pintar, makanya kamu nggak bisa jawab, makanya saya jelaskan. Gimana sih Mac? Tadi Sekarang mau menjelaskan nggak aja. bisa. Kamu Jelaskan dikasih saja. tahu kamu menolak. Ya, Kamu jelaskan saya bacakan saja, silakan. pasal 160 kamu mengatakan bahwa saya melihat debatnya Dr. Tifa. Ini bagaimana sih Mac? Enggak, maksudnya kamu menjelaskan saja, nanti dibantah oleh teman-teman atau saya. Silakan. Ya makanya saya jelaskan begini dulu Mac ya. Jadi oke, kita geser ke 160 Mac ya, 160 pasal 160. Oke, laporannya. Begini Mac, kalau memang nanti ya penyidikan itu ya masalah Roy Suryo sama siapa Dr. Rismond, kalau memang dia itu langsung ditersangkakan, itu nggak bisa Mac. Kalau kita mau menguji masalah tentang bahwa ijazah yang diuji oleh Rismond itu adalah palsu, harusnya ya dihadirkan yang aslinya. Kan begitu logikanya, Mek. Nah, baru di situ, nah yang aslinya siapa yang megang? Kalau berdasarkan itu katakan palsu yang diuji oleh ini Rismond itu. Nah, supaya ini fair, harus yang asli dihadirkan. Siapa yang megang yang aslinya pada saat ini? Ya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi yang megang aslinya, berarti harus dihadirkan. Di situ baru ketahuan ya apakah Rismond yang bersalah atau memang ijazah ini betul-betul palsu. Begitu Mek logikanya. Nggak bisa dong langsung mau dipenjara-penjarakan begitu saja. Enak aja kamu. Begini Bang Iwas, di dalam proses hukum kita orang yang menuduh, orang itu juga yang membuktikan. Kan begitu. Yang nggak begitu, Mak. Itu. Bentar. Saya jawab secara logika. Bentar Bang Jol. Ini kan Dr. Rismond ini sama Rosurya kan sudah membuktikan nih Mek. Sudah membuktikan bahwa berdasarkan ijazahnya sudah, skripsinya sudah. Kan sudah dibuktikan. Nah, kalau memang mereka dikatakan salah, ya buktikan dong yang aslinya. Yang mana yang aslinya? Di situ baru permek. Nggak bisa kamu mengatakan seolah-olah mereka itu salah. Nanti di pengadilan setelah ditunjukkan aslinya, maka Dr. Tifa dan kawan-kawan siap penjara. Begitu Yuas. Nah, gini Mek nih, Betul, Mek. Masalah, Tapi Mek. dengan catatan, Mek. Ijazahnya Dengan aja catatan, Mek ya. ijazahnya. Dengan Ijazah catatan tidak ya. dibawa. Rakyat Indonesia akan melihat apabila nanti yang asli itu hadir, ya, tanpa diuji ulang. Kalau ada kata berbeda yang diuji oleh Rismond CS, ada kata berbeda yang datang. Ini ijazahnya Pak Jokowi langsung mau dipenjarakan, rakyat mungkin menolak Mek, nggak terima dengan pengadilan seperti itu. Tapi orang semua rakyat tidak peduli, rakyat yang kecil hanya kamu aja, kami tidak peduli kok. Kok begitu Mek cara diskusinya? Kan yang nggak peduli kan kamu, Mek. Cuma kamu doang yang nggak peduli di sini. Iya, Mek, kalau orang-orang gua paham Mek, Berarti kalau orang-orang misalnya rakyat dipenjarakan, berarti Pak Jokowi jahat dong kalau kayak gitu. Iya. Enggak, seorang negarawan Kamu hina caci maki Jokowi, kamu seenaknya jahat si boleh. Jokowi. Tapi Jokowi Bambang Tri aja dibuka kok, di penjara atas dasar kok. dia sebagai warga Ijazah biasa. SMA aja palsu, Tidak boleh mau dibuka, Bambang Tri nya dari pagi nggak dibuka. mau.
nggak ada yang mencaci maki Jokowi di sini dari pagi. Biarin Cuma dilawan mak itu, biarin kita diem. referensi kamu aja. Biarin kita diem, biar Referensi dilawan kamu mak aja itu. yang suka bilang bahwa di Komal mencaci maki Jokowi. Bahkan kamu menantang rakyat dipenjarakan karena ikut-ikutan Ada ke Roy rakyat Suryo. bilang Jokowi penipu, ada rakyat mengatakan Jokowi memang tidak jelas. iya, kalau ada belum rakyat bukti, yang Emang Jas nipu, Max itu kan penipu. Iya. Makanya Max, aku salah Udah satunya yang nipu bilang dia rakyat penipu. kok. Silakan kau laporkan aku, Max. Kapan kau laporkan aku? Emang Max? nipu, Kamu yang bilang saya SMK nipu. bohong. Penipu, emang penipu, Bentar, loh. bohong, penipu. Bentar, loh. Siapa itu? Kapan kau Siapa laporkan itu? kami? Banyak investor Emang penipu, bohong. laporkan kau, Max. Tidak kapan bagi-bagi mau kau laporkan jabatan kami? bohong. Tidak Ini boleh bentar, rangkap Bang. jabatan bohong. Bohong semua emang Saya- nipu. Anaknya tidak ikut berpolitik, begini, bohong. Negeri Sakti, Banteng Emang bilang penipu, saya lu bela-bela penipu berarti penipu, Max. Max, Emang 7 poin penipu, aja mau apa kau, Max? Max. Emang penipu. Menutup 7 keran poin nih. aja. Kamu keinginan Bapak pengen kayak gitu. Yuk, kita dukung sekarang pemerintahan yang ada. Kebijakannya gimana nih kita sebagai rakyat mengusulkan. Gimana gini, kalau sekarang dijadiin seperti dulu begini. Nah, kan kebijakan kita itu mungkin didengarkan sama presiden sekarang. Gitu. Bukan gitu, ini loh kayak gini. Dulu di Sumatera itu memang ada transmigrasi tahun 70-an. Ya kan Nah, kayak Bu Tina kan karena bela Pak apa itu, Jokowi. orang Jawa yang itu ini kan ditransmigrasikan ke Soeharto. Sumatera itu di Sumatera itu transmigrasi memang yang ngangkat memang Pak Soeharto. Nah, di situ dikasih lahan per keluarga itu adalah 2 hektar tanah, terus dikasih rumah gratis. Nah, itu karena apa? Untuk pengembangan desa kan ya. Contoh Iya, untuk di yang pada kasih kan. Nah, di situ karena kita hidup di hutan membuat desa baru, kampung baru. Nah, di Iya, situ kita ada terobos bantuan hutan. pangan, ada macam kacang, bantuan beras. Memang ada. Saya sendiri transmigrasi di daerah Lubuk Sebeluk, iya, yang kan itu Kalimantan, begitu Sumatera Selatan, memang. perbatasan 1 hektar, 2 itu. hektar diterabas Nah, di semua. situ saya pun saya ada sana. Saya pun ada. Nah, di situ itu kan dulu itu untuk perkembangan rakyat ya, yang dibagi-bagi gitulah. Tapi sekarang kan semua orang sudah mempunyai berkeluargaan sendiri. Nah, ini untuk memajukan desa. Nah, di situ Bapak Jokowi itu untuk memajukan desa, membantu ekonomi rakyat. Contoh membantu bantuan orang-orang miskin, orang ini bantuan bedah rumah, bantuan BPJS, bantuan anak yang tidak mampu sekolah. Ya, Nah, di situ berarti itu masih kan lebih berbeda. bagus. Nah, beda Nah, gitu. karena teknologi dulu sama sekarang beda. Beda. Gitu loh. Sekarang adanya bansos, adanya BPJS. Bukan dirugikan, Gitu. bukan. Memang di wilayah Sumatera Selatan itu memang wilayah Pak Prabowo Soeharto. Tahu saya. Saya pun ikut transmigrasi, saya punya kebun sawit 6 hektar saya di sana. Iya, sekarang negara kita itu udah terjual, udah tergade, Bu, ya. Nah, laut udah Itu yang dipagerin, gitu ya. Gimana itu? dipergade. Ya Itu kan? kan orang yang tidak tahan duduk di sana, itu dijual tadi. Seperti itu. Iya, coba. Ibu Iya, pikirin, coba bertahan. laut itu dikapling-kaplingin gitu. Gimana itu? Bukannya Ya, diberikan karena ke masyarakat gitu ya? Gimana itu gitu? kan tanah-tanah kosong dijual lagi supaya pelaku dari pagar laut itu? memberi tanah-tanah kosong kepada orang-orang yang tidak mampu. Kan memberi rakyat itu. Lah iya, Bu Tina ngeliat di televisi enggak itu ada laut di pagar? Itu Tangerang Lah juga iya. Seluruh Indonesia, Ibu. Di seluruh Indonesia di mana ada semua, ya, pagar laut itu ya. Laut di Ya. pagar itu karena sampah biar tidak masuk ke kampung. Bukan, itu dijual, Bu. Dijual, ada sertifikatnya, ya, Ibu ya. Ada sertifikatnya itu. Bapak sudah lihat belum? Iya. Terus yang menjual siapa, Pak? Yang menjual siapa? Yang menjual siapa? Coba. Yang menjual waktu pemerintahnya Jokowi.
Iya, siapa wali kotanya, siapa Nah, camat, saya nggak tahu. siapa wilayahnya, siapa gubernurnya, Kalau nanya ke saya kepala tanya desanya, dulu siapa yang ngejualnya. siapa yang lihatnya, presidennya. Oh, kamu nggak tahu, kamu jangan nuduh. Nuju Oh, kalau apanya, ini Bapak saya- salah kalau ini solusi. saya kurang tahu. Kalau berita laut dibakar saya kurang tahu. Saya tidak tahu. pagar laut Nah, memang Kalau ada nanya di siapa yang pasar. ngejualnya, Kita tanya ini aja ada. siapa yang ngejualnya. Saya Itu bukan pagar cuma laut. saya tahu pokoknya seperti itu. Ya. Yang pemilik pagar laut itu sudah tahu siapa itu dari Partai Merah, itu udah banyak di PT-PT-nya, Bapak cek aja sendiri. Benar. Pak Nirwana lihat dulu di media itu, jangan asal ngomong aja ke Bang. Itu dijualnya yang ke pagar Sembilan laut itu Naga, Partai Merah. ya. Ya, yang Ya, namanya itu Partai apa Merah. Sembilan Naga itu, Bukan Jokowi. ya, ngerti nggak? Nah, kamu Iya, pernah lihat nggak makanya, Pik Mbak, satu ini Pik dua? soal laut yang jual Literasi itu penting, Kamu literasi pernah dan datang ke Pik wawasan dua itu Pik satu penting. coba? Saya tanya sama kamu. Nah, saya sudah lihat Pik 1, Pik 2 saya sudah lihat, tetapi Nah, bukan Pik 1, Pik yang 2 itu jual. dijadiin pelabuhan ya untuk masuk sabu-sabu, ya. Itu Senjata siapa yang di situ. siapa yang dulu yang Yang bisa Anda membuktikan? Kemarin beritanya 1 ton itu sabu-sabu masuk ke situ lewat situ. berita, Bentar, Bang. bentar, Bang. Oh, saya lihat Bisa sendiri. nggak Anda buktikan? Sepilkan bukti data-data yang cepat. Itu sudah Metro TV besar kan? itu, ya. Datanya Yang mana? disalahkan siapa? Tanya di Metro TV kalau mau tanya detailnya mah. Yang mana? Udah tanya Surya Paloh kalau begitu, jangan tanya Jokowi. Datanya mana? Kan Anda yang bernarasi sekarang. Ya saya cuma Kalau ingin ngejelasin. cari- Saya dapat beritanya dari kalau Metro cari TV. ingin ini ya siapa Nah, yang Bapak menjadi tanya Surya pemimpin Paloh itu, kenapa buat Jakarta, berita seperti siapa? Begitu. Kalau saya sih nggak ngebelain, nggak ada kepentingan saya sih. Ya. Ya sama, saya juga sangat Semuanya nggak ada kepentingan, cuman kita rame-rame yuk. Saya bicara apa yang saya